juga saya mohon izin untuk saya rekam, nanti saya share di di kelas online juga. Baik, jadi kuliah pada hari ini saya akan lakukan dengan singkat, dengan cepat, karena materinya sebenarnya sudah saya share walaupun masih baru tadi pagi ya, sehingga kalian sebenarnya bisa membaca ini sendiri sebelum kita kuliah. Nah, mohon nanti teman-teman sampaikan saja pertanyaannya, karena saya berharap ini nanti akan menjadi sesi diskusi ya, lebih banyak pada sesi diskusi. Oke. Ya, silahkan yang mau ganti nama sebenarnya tidak perlu keluar ya, tinggal di rename saja di situ di dekat gambar videomu itu nanti bisa di rename. Oke, ya baik. Nah, pertemuan seperti saya singgung tadi ya, pertemuan pada hari ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan pengantar komposisi trimatra, dan yang kedua adalah berkaitan dengan mata kuliah Stupa 1 kalian. Nah, mengapa lalu melompat sampai dengan Stupa 1? Karena rupanya di mata kuliah Stupa 1 itu untuk UTS, ujian mid semester pekan depan, itu kalian akan diminta untuk merancang sesuatu struktur ya, itu dengan pendekatan estetika bentuk. Nah, dalam konteks ini lalu menjadi penting kalian memahami apa sih sebenarnya kaitannya dengan antara Dwimatra Trimatra ini dengan mata kuliah Stupa 1. Nah, sehingga mata kuliah materi yang seharusnya itu akan saya sampaikan nanti setelah UTS itu saya pindahkan menjadi sekarang. Nah, tetapi tetap yang materi pekan sekarang tetap saya akan sampaikan dengan singkat saja. Ya, jadi kalian nanti boleh melihat di file PDF yang sudah saya bagikan. Nah, untuk mata kuliah untuk materi yang berkaitan dengan Dwimatra ya, insya Allah sebenarnya kita sudah mengcover semuanya. Kemarin kita sudah bicara tentang tekstur, kalian sudah mengumpulkan latihannya juga ya, banyak yang bagus-bagus ya. Lalu belajar bekerja dengan warna juga sudah ya. Lalu kita juga sudah bagaimana mengatur bentuk yang bermacam-macam sudah. Lalu ukuran yang bermacam-macam juga sudah ya. Jadi 4 elemen Dwimatra itu sudah kita lakukan. Nah, di pertemuan yang sekarang ini ya, di pertemuan yang sekarang ini kita akan masuk ke Trimatra yang berkaitan dengan permainan, kedalaman dan ruang ya. Jadi di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai keserasian bentuk, tetapi dari aspek 3 dimensi ya. Ini agak sedikit flashback karena kalian sebenarnya sudah melakukan latihan membuat desain 3 dimensi itu di mata kuliah Stupa, tetapi memang belum ada penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana caranya membuat sesuatu desain yang bagus gitu ya. Saya melihat teman-teman mahasiswa sudah bisa melakukan itu dalam konteks 2 dimensi. Tetapi dalam 3 dimensi itu secara umum saya masih melihat ada kesulitan-kesulitan yang barangkali semoga akan terbantu dengan materi pada kuliah hari ini. Nah, intinya adalah kita pada saat merancang bangunan itu tidak lalu hanya melibatkan 2 dimensi saja, tetapi 3 dimensi. Nah, ini sebentar kok belum muncul. Ya, mohon maaf. Sebentar, ini ada sedikit gangguan. Oke. Ya.
Nah, baik. Jadi saya ulangi bahwa pada mata kuliah, pada materi saat ini nanti kita akan mencoba merancang sebuah bangunan dalam banyak sisi, ya, dalam beberapa sisi. Jadi kalau kemarin pada saat kita merancang dua dimensi itu kita merancang bangunan itu apa namanya, satu sisi saja, ya. Nah, ini nanti kita akan dihadapkan pada paling tidak 4 sisi atau bahkan 5 sisi, karena yang di sisi paling bawah mungkin tidak akan terlihat, ya, sisi bawah sendiri. Nah, sehingga contoh saja pada saat kita membuat bangunan, ya, seperti ini, ya. Nah, kita bisa merancang sebenarnya dari satu aspek sisi yang pertama ini dulu. Nah, dari ini kita coba aplikasikan parameter-parameter atau prinsip-prinsip desain dua dimensi, lalu ini juga demikian, lalu yang di sini juga demikian. Nah, coba kita akan lihat sedikit, ya. Nah, secara umum memang tampak itu nanti akan ada 3, ya, tampak denah, ya, tampak muka dan tampak samping atau tampak depan. Tampak denah ini terlihat dari atas. Nah, kalau kemarin pada saat kita bicara tentang konsep unsur dua dimensi itu ada bentuk, ada ukuran, ada warna, dan ada tekstur. Ya, di dalam unsur rancang trimatra atau 3 dimensi itu kita ada masih sama, ya, ada unsur rupa, ya, itu yang kita kemarin sampaikan, ukuran, warna, tekstur, ya. Ada juga kedudukan dan arah berat, ya, tetapi ada juga yang satu lagi adalah bicara tentang ruang. Nah, ruang ini memang belum ada di dalam dua dimensi. Nah, bagaimana cara memanipulasi apa namanya, satu gambar dwimatra atau dua dimensi menjadi 3 dimensi? Itu sebenarnya ada 2 cara, ya, dengan memberikan, yang pertama adalah dengan memberikan ketinggian pada objek 2 dimensi. Nah, yang kedua adalah dengan memberikan efek kedalaman pada ruang 2 dimensi. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke depan, ya, unsurnya ini sebenarnya sama dengan dua dimensi, ya. Tetapi lalu yang berbeda adalah ada kedudukan ruang di sini. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa memodifikasi dengan gambar 2 dimensi, ya, lalu kita berikan ketinggian, maksudnya apa nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua adalah dengan memberikan kedalaman ruang. Nah, ini adalah contoh, ya, bagaimana misalnya kita mempunyai sebuah gambar 2 dimensi, ya, gambar 2 dimensi seperti ini. Lalu gambar 2 dimensi ini supaya menjadi 3 dimensi kita berikan ketinggian, ya, seperti itu. Nah, ini lalu menjadi 3 dimensi, ya. Jadi sederhana saja. Nah, sehingga pada saat kita melihat objek-objek seperti ini sebenarnya dengan gampang juga akan bisa kita modifikasi menjadi objek-objek 3 dimensi, ya, dengan cara memberikan ketinggian. Nah, ini adalah contoh yang lalu bisa kita lihat bagaimana sebuah objek 3 dimensi itu bisa kita mulai dari objek yang namanya massa, ya. Massa atau masif atau solid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah benda yang dia itu volumenya itu padat, ya. Jadi seperti kita mempunyai kotak kayu, ya, atau buku itu kan dia padat, ya. Jadi tidak ada rongga di dalamnya. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah massa yang solid, ya. Melibatkan objek yang tebal. Nah, lalu yang kedua adalah bidang. Jadi kita bisa mengatur dengan bidang seperti ini, yang seperti dinding-dinding yang lalu kita jajar, ya, atau triplek atau kertas yang berdiri dan sebagainya yang nanti akan kita bisa atur, ya. Dan yang terakhir adalah dengan rangka atau frame. Ya, jadi ini adalah batang-batang yang lalu kita bisa atur. Jadi paling tidak ada tiga komponen yang bisa kita mainkan, sehingga sebenarnya dalam konteks mata kuliah Stupa 1 itu sebenarnya kalian boleh menggabungkan 3 aspek ini, ya. Jadi antara massa, solid, bidang, dan juga frame. Nah, saya melihat sebagian besar dari kawan-kawan Stupa 1 di kelas saya setidaknya itu baru bicara tentang solid saja.
belum ada yang menggabungkan dengan frame, belum ada yang menggabungkan dengan komponen yang namanya bidang. Nah, ini nanti kita akan belajar itu. Nah, yang pertama kita akan mulai di hari ini ya. Hari ini kita akan bicara dengan akan belajar atau mencoba membuat desain komposisi dengan pendekatan solid. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita mulai saja dulu dari gambar 2 dimensi ya. Coba ambil beberapa karya 2 dimensi kalian ya, lalu ambil sebagiannya lalu dimodifikasi menjadi 3 dimensi. Caranya dengan menggunakan aksonometri seperti ini ya, atau dengan isometri. Ya. Jadi kalau aksonometri itu kita punya denah, itu kita lihat dari atas seperti ini ya, persis seperti ini. Lalu ini serta-merta kita berikan ketinggian. Ya, seperti ini. Itu namanya aksonometri. Jadi kalau ada segi apa namanya? Bujur sangkar seperti ini yang sudutnya itu siku-siku, dia tetap digambar siku-siku seperti itu. Jadi ini sudutnya betul-betul persis seperti apa yang ada di dalam tampak atas atau denah ya. Jadi persis seperti itu. Jadi tidak ada modifikasi apapun. Ini cara yang paling gampang ya. Jadi silahkan misalnya dimodifikasi seperti ini ya, sehingga kalian bisa membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa ya. Ya, nanti tinggal diarsir saja, misalnya bagian ini ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara kalau isometri ya, isometri itu bagian yang ini awalnya itu sudutnya siku-siku, lalu kita bikin menjadi ini 60 derajat ya, lalu yang ini konsekuensinya adalah 120 derajat ya. Atau bahkan ini 30 derajat gitu ya. Jadi ini lalu seolah-olah menjadi seperti perspektif, tetapi tidak perspektif, karena kalau perspektif itu kalian harus memikirkan ada titik lenyap. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak sama sekali. Jadi kalian tidak usah pusing harus titik lenyapnya seperti apa. Nah, tinggal pikirkan saja setiap garis yang sejajar dengan ini ya dia akan setiap objek yang sejajar dengan garis ini dia akan dibikin sejajar ya. Seperti ini sejajar. Seperti ini sejajar. Jadi kalian tidak usah pusing memikirkan titik lenyap. Nah, lalu efeknya menjadi seperti seolah-olah perspektif ya, dengan titik lenyap yang jaraknya itu tak terhingga, yang sangat jauh. Nah, jadi dengan demikian kalian bisa menggambarkan 3 dimensinya itu seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi lalu terasa gampang. Kenapa? Karena kalian memulainya dari objek 2 dimensi, ya. Lalu kalian transfer menjadi 3 dimensi dengan cara seperti itu. Ya. Jadi desain dulu saja 2 dimensinya seperti apa, ikuti kaidah-kaidah prinsip estetika, ada unity, ada perulangan, ada balance, ada keseimbangan dan sebagainya. Nah, kalau sudah objek yang 2 dimensi ini coba kalian modifikasi menjadi 3 dimensi. Ya. Itu. Nah, cara yang kedua, nah nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini cara yang aksonometri tadi ya. Tentu saja nanti yang aksonometri ini lalu kalau saya putar menjadi seperti ini. Nah, sementara yang isometri itu ya sudah apa adanya jadi seperti itu saja. Kita akan bisa modifikasi. Nah, cara yang kedua adalah dengan memberikan efek bayangan. Ya, efek kedalaman itu atau efek 3 dimensi itu akan kita bisa tunjukkan dengan efek bayangan. Mohon maaf ini ada yang mencoret layar ini ya, sebentar. Mungkin bisa saya hapus dulu. Ya, oke. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ya, gambar ini sebenarnya gambar 2 dimensi saja. Nah, lalu tidak ada kesan 3 dimensi sama sekali. Tidak ada kesan 3 dimensi sama sekali. Nah, bagaimana caranya untuk memodifikasi ini? Mari kita beri bayangan. Bayangan itu syaratnya adalah 1 cahaya. Bayangkan kalau misalnya kita punya cahaya arahnya dari sini. Ya. Nah, lalu akan muncul bayangan di sebaliknya itu. Misalnya bangunan ini atau benda ini lebih tinggi posisinya sehingga akan ada bayangan di sebelah sini. Nah, nanti akan objek ini akan gelap.
Nah, misalnya begitu. Lalu misalnya saya akan kasih bayangan seperti ini. Kalian boleh menebak kira-kira objek A ini dengan objek B ini lebih tinggi mana? Objek B, Pak. Objek B kan lebih tinggi kan? Karena ini bayangannya A ini ada di dalam, masuk kan? Nah, dengan demikian kita akan lalu bisa melihat perbedaan bayangan itu atau perletakan bayangan itu akan lalu mempengaruhi image objek kita terhadap secara 3 dimensi. Nah, ini adalah contoh yang setelah jadi, ya. Coba dibayangkan, ya, kalau ini ada objek A, objek B, objek C dan objek D. Jelas sekali di sini bahwa objek B, C, D itu dia masuk ke dalam seperti jendela yang menjorok ke dalam. Sederhana dengan tanpa menggambar 3 dimensi apapun. Ya, saya hanya menggambarkan 2 dimensi saja. Jelas kan? Nah, ini menjadi salah satu tips juga kalau kalian nanti menggambar dalam mata kuliah gambar arsitektur, itu berikan bayangan-bayangan seperti ini untuk membuat gambar jendela sehingga kesan 3 dimensi itu akan lalu terasa. Nah, gambar yang sama persis ya. 1, 2 dan 3, tetapi gambar yang ketiga ini beda. Kenapa? Karena sederhananya adalah bayangannya. Saya akan tunjukkan A, B, dan C. Objek atas sebentar ini, objek yang ada di sini ya, A1 ini, A3 ya, A3 ini dengan B2 itu lebih dalam yang mana? Kira-kira akan ketahuan bahwa A3. A3. Kenapa? Karena bayangannya lebih dalam. A3. Ya, betul. A3 ya. Jadi pada saat kita memberikan bayangan yang jauh ke dalam, berarti kita lalu muncul kesan bahwa objek ini jauh lebih dalam. Nah, objek C juga demikian. Karena bayangannya ada di atas seperti ini, lalu kita bisa membayangkan bahwa C ini dia posisinya ada di atas. Nah, sama ini nanti akan sangat penting pada saat kalian misalnya menggambar tampak, ya, tampak bangunan, ya, tampak saja itu akan sudah bisa kita munculkan kesan 3 dimensi jika kita bisa memainkan peran bayangan itu, ya. Misalnya kita punya atap seperti ini. Nah, kalau kita beri bayangan di sini, misalnya, ya, ini mohon maaf ini sketsa saya tidak bisa terkontrol dengan bagus ya. Lalu misalnya ini bayangannya ada di sini seperti ini. Nah, kita bisa menduga bahwa pintu P ini dia posisinya maju ke depan. Sementara jendela ini dia posisinya melesak ke dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam mendesain solid ya, dengan trimatra dengan pendekatan solid, kita sebenarnya bisa mulai dari objek dasar yang sama dengan gambar objek 2 dimensi. Ya, kotak, segitiga, lingkaran. Kita akan bicara tentang kubus, prisma atau limas. Ya, ini ada limas atau ini adalah prisma. Ya. Lalu yang kedua adalah tabung atau lingkaran atau bola. Ya, jadi ini tabung atau tube. Ya. Kalau yang ini adalah bola atau sphere, ya, dalam bahasa Inggris dibilangnya ini adalah sphere. Kalau ini dibilang tube atau tube. Nah, ini kalau yang ini orang bilangnya adalah piramid gitu ya. Piramid gitu ya. Nah, kalau ini ada yang bilang box, ada yang bilang cube. Intinya adalah kita masih bicara tentang objek yang sama juga ya. Kotak, segitiga, lingkaran. Nah, lalu permainan yang bisa kita lakukan adalah dengan memanipulasi objek itu. Boleh dengan cara penambahan seperti ini. Mari kita mainkan naik turunnya, ya. Kita tambahkan seperti itu. Lalu selain itu juga kita tambahkan ke sana. Setelah itu kita turunkan secara umum kira-kira seperti itu. Lalu akan muncullah objeknya seperti ini. Sehingga objek yang sepertinya sederhana tadi berangkat dari kotak saja, itu menjadi tidak lagi sederhana karena kita menambahkan objek ya, ada penambahan. Cara yang kedua adalah dengan pengurangan, ya. Jadi boleh nanti kita kurangi.
ya seperti ini ya, lalu dia menjorok ke dalam. Ya ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada bayangan yang muncul di sana. Nah, sehingga permainan-permainan sederhana mengurangi, menambahkan objek seperti ini lalu akan memancing sensitivitas kita terhadap bentuk ya. Ini ya. Kita bisa bilang bahwa objek ini merupakan pengurangan dari hasil pengurangan dari objek yang sama dengan yang di depan tadi, yaitu objek kotak kubus gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dasar yang lalu mengalami modifikasi-modifikasi ya, dari kubus, 4 persegi panjang, kubah, setengah kubah dan seterusnya ya, silinder, ada piramida dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita punya pilihan bentuk itu banyak, tidak hanya kotak. Ya, lagi-lagi saya melihat sebagian besar ya, boleh saya bilang mungkin 80% atau bahkan 90% ya, kawan-kawan yang ada di mata kuliah Stupa 1 itu mengambil bentuk dari bentuk pertama ini. Padahal lagi-lagi Stupa 1 itu kita bicara tentang di tugas pertama itu penekanannya kepada estetika bentuk. Nah, kalian boleh sebenarnya mengambil inspirasi dari bentuk dasar yang lain. Yang lain masih banyak yang bisa dieksplorasi. Kalian barangkali ingat, lagi-lagi saya akan tunjukkan di terutama mungkin untuk kelas yang lain ya, untuk kelas selain D dan E boleh nanti melihat presentasi yang saya share untuk kawan-kawan kelas D dan E. Bagaimana sebuah micro library itu sebenarnya bisa saja berbentuk bola. Ya, bahkan ada yang melayang di atas gitu ya. Ada yang bentuk tidak teratur ya, ada yang bentuknya itu segitiga dan sebagainya. Jadi kalian punya pilihan sebenarnya cukup luas ya. Nah, lalu pada saat lalu kita melihat setiap objek tadi ya, kalau kita lihat dari atas, bayangkan kalau ini kita lihat dari atas ya, dari atas seperti ini. Ini adalah sebenarnya kita bicara tentang komposisi 2 dimensi. Ya kan? Bagaimana kotak dengan kotak ya dengan lingkaran, misalnya seperti itu ada segitiga, mereka dihubungkan dengan satu jalur ya. Ini ada kita bicara tentang hierarki. Kita bicara tentang hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, ini kontras, tetapi dia menggunakan struktur yang mengikat, lalu ada kontras yang di sebelah sini dan sini, dan macam-macam yang lain juga demikian. Ini ada bentuk yang mirip, ada bentuk yang kontras dihubungkan dengan ruang dan seterusnya. Nah, ini adalah sebenarnya cara-cara kita bisa menghubungkan ruang itu ya. Jadi seperti ini adalah ruang, misalnya kita lalu sekarang bicara tentang ruang, ini adalah ruang satu, ini ada ruang kecil-kecil yang lain dihubungkan dengan koridor atau jalan. Hubungan jalan itu juga bisa dengan cara seperti ini, depan belakang berjejer seperti itu. Tapi bisa juga mengelompok seperti ini. Jadi ada ruang yang mengelompok di sini, ruang yang mengelompok di sini, lalu dihubungkan dengan satu ruang yang besar di situ. Ya, ada juga ruang yang seperti ini ya. Dia mengelompok di tengah, lalu masing-masing diikat dengan sirkulasi atau jalur. Nah, lalu ini kita bicara dari atas. Nah, sekarang dari samping atau dari tampak, ya, ini adalah gambar-gambar tampak yang sebenarnya lalu menginspirasi kita kalau kita refleksikan dengan gambar 2 dimensi. Ini adalah sebenarnya mirip dengan gambar-gambar 2 dimensi yang sudah kita buat, yang sudah kalian susun. Ya, kita bicara tentang struktur antara kotak-kotak dan sebagainya, lalu ada yang kontras, ya misalnya seperti itu. Lalu ada juga yang kemiripan, ya seperti ini, ada kemiripan yang dihubungkan dengan satu aspek, lalu ada keseimbangan karena ini sudah seperti ini di sini, lalu ini dia seimbangan, tetapi seimbang yang tidak simetris ya, dia mendesain sesuatu yang seimbang tetapi tidak simetris dengan cara seperti itu. Ini ada yang seimbang tetapi simetris, dan ini adalah gambar tampak yang nanti kalau kita lagi-lagi masuk ke level berikutnya, kita beri bayangan itu akan sudah menjadi gambar 3 dimensi. Ya, jadi kembali lagi ke sini, kita akan bicara tentang komposisi 2 dimensi ya. Lalu kita masuk ke level ini, lalu ini akan menjadi gambar 3 dimensi dengan penambahan bayangan secara sederhana saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang lain. Lalu kita bisa membayangkan bagaimana si objek ini ya,
si objek ini lalu kita bisa melihat ada bayangan panjang sekali. Ini milik siapa ini? Ya, itu milik si kotak ini. Ya, ini ada bayangan yang ada di dalam. Berarti ini ada objek yang kotak-kotak di sekitarnya itu dia menjorok ke dalam ya. Bayangannya ada di dalam. Kita bisa melihat bahwa ini dengan seperti ini berarti sirip-sirip ini berada di atas dan dia transparan. Ya. Seperti ini berarti dia masanya adalah solid. Masif itu ya, ngeblok semua, jadi ini objeknya tinggi. Objeknya tinggi sekali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa membayangkan objek-objek ini sebenarnya adalah lagi-lagi bisa kita ibaratkan objek dua dimensi ya, lalu kita beri bayangan. Nah, dari sisi tampak juga demikian ya. Kita lalu akan melihat tampak itu seperti apa. Nah, sama ya, kita bisa lihat di sini dia tampak menggunakan perulangan. 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu ada kontras di sini. Ya, dia bicara tentang kontras gelap terang. Jadi yang kalau di sini itu dia bayangannya sama saja, tetapi di bagian ini dia buka. Nah, kita lalu punya kesan bahwa oh mungkin ini bagian ini adalah pintu masuknya. Lalu bagian yang ini contoh yang kedua ini ya, ini juga demikian. Ada kemiripan ya, objek ini dengan yang ada di belakang mirip. Ya, yang ada di belakang ini juga mirip. Lalu objek ini menjadi lebih besar, ini kecil, lalu dia tambahkan dengan struktur sebagai tambahan untuk jendela. Ini juga demikian ya. Jadi ada keseimbangan tapi tidak simetris betul karena ini lebih gemuk, ini lebih langsing ya. Lalu ini kesan gelapnya itu dia taruh di sini ya, ini lebih terang di sini. Dia hubungkan dengan itu. Nah, sehingga muncullah kesan seimbang itu. Ini juga demikian, ya. Ada repetisi di sini, ada perulangan 1, 2, 3, lalu ada jeda di sini, lalu muncul lagi 1 di sini kosong. Jadi ini keseimbangannya dia susun dengan cara seperti itu. Jadi 1 yang ada di sini diimbangi dengan apa yang ada di sini. Ya. Nah, dengan cara menggambarkan desain kita melalui tampak, ini kita dimudahkan untuk sebenarnya mengkoreksi atau melakukan kritik evaluasi terhadap desain yang kita sudah buat. Saya menduga atau saya merasakan gitu ya, banyak kawan-kawan yang membuat desain itu lalu begitu tampaknya sudah jadi seperti ini, ya sudah selesai. Ya, tetapi lalu apakah ini ada efek unity? Perlu kita cek. Apakah ada kesan perulangan? Kita cek. Apakah ada keseimbangan? Kita cek. Ya. Kalau objeknya hanya 1, kesan keseimbangannya mungkin lalu tidak sangat terasa. Tapi kan kita bisa memainkan apakah hubungannya dengan letak jendela dan pintu. Kalau pintunya seperti itu, lalu jendelanya bagaimana? Apakah kalau pintunya seperti itu, jendelanya seperti ini, kesannya seimbang? Jadi lalu aspek-aspek ini tadi lalu perlu dipertimbangkan ya. Nanti ada kontras, ya kontras itu biasanya akan muncul di mana dan seterusnya. Nah, sebagai latihan sebenarnya ya saya di dalam kelas konvensional itu akan minta teman-teman mahasiswa untuk melakukan on the spot itu gambar ini lalu diberi bayangan. Ya, jadi boleh lalu masing-masing itu nanti menggambarkan hasilnya tentu saja akan bisa beda-beda dari 200 orang ini bisa jadi beda semua ya. Nah, atau yang kedua adalah dengan memberikan ketinggian pada objek yang sama ya. Jadi gambar yang sama tadi dibuat isometri ya atau aksonometri boleh. Ya. Lalu nanti hasilnya akan seperti apa? Apakah seperti ini, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi ini adalah latihan di kelas yang biasanya akan saya lakukan lalu didiskusikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu akan ada yang bertanya, monggo. Ya. Atau kalau mau bertanya di dalam chat juga boleh ya. Saya lanjutkan? Iya, Pak. Ya, boleh saya lanjutkan ya. Lanjut dulu aja, Pak. Oke, siap.
Nah, ini adalah contoh yang juga barangkali teman-teman yang di kelas Stupa 1 saya sudah pernah melihat ya. Ini adalah contoh bagaimana massa solid itu bisa kita buat ya dengan kayu ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita membuat penambahan, pengurangan dan sebagainya dengan bentuk masif ya atau balok. Nah, lalu ini adalah contoh yang lain ya. Tentu saja ini menggunakan komputer, tetapi kalian sebenarnya boleh bermain-main dengan sketsa ya, atau menggunakan maket sederhana, misalnya dengan styrofoam atau gabus atau kertas atau apa, karton dan sebagainya. Jadi bermain-main massa seperti ini itu penting untuk melatih kita sensitivitas kita terhadap nilai-nilai estetika. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, bagaimana objek dari yang bentuknya kotak sederhana itu bisa berkembang menjadi banyak sekali ya. Bisa berkembang menjadi seperti ini karena dikurangi. Bisa berkembang menjadi seperti ini karena ditambah ya. Bisa menjadi seperti ini karena dia dikurangi lalu ditambah digeser ya. Ini kotaknya lalu dipecah digeser. Ya, jadi yang awalnya seperti ini lalu dia potong menjadi seperti itu. Ada yang bahkan sampai dengan tinggal tersisa tipis seperti ini ya, karena dia pisahkan dari objek seperti ini ya. Jadi ini adalah permainan-permainan yang semuanya sebenarnya berangkat dari kotak saja ya. Jadi tidak lalu berarti bentuk kotak itu tidak bisa kreatif atau dinamis ya. Tergantung bagaimana kita lalu akan membuat ini menjadi lebih menarik. Nah, inilah yang saya kira perlu nanti kita latih ya. Lagi-lagi dalam banyak kesempatan saya melihat teman-teman berhenti pada level ini saja. Bentuk bangunan saya seperti ini sudah ya. Padahal sebenarnya masih bisa dimain-mainkan menjadi seperti ini, menjadi seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi maju mundur masuk keluar itu saya akan menjadikan objek kita itu menjadi lebih menarik ya. Ini ada contoh yang lain ya, objeknya awalnya adalah kotak seperti ini. Lalu dia pecah seperti ini ya, karena untuk sirkulasi. Lalu itu pun juga lalu dia tekan beberapa bagian, dia tarik lagi naik ke atas, dia modifikasi dengan material ya sehingga akan muncul kesan repetisi, unity dan sebagainya. Ini ada muncul kulitnya dan sebagainya. Sama halnya yang di sini ya. Yang di sini juga demikian. Ya, bentuk kotak saja sederhana, dia bolong di tengah lalu dia pecah di situ. Setelah itu dia naik turunkan dan sebagainya sehingga akan muncul hasil akhir seperti itu. Nah, ini juga demikian ya. Pada saat kita hanya punya satu objek seperti ini, itu kesan unity repetisi tidak akan terasa. Kita akan bilang perulangan apanya yang berulang tidak akan terasa. Berulang ininya Pak 1 2. Iya betul ya, tetapi bandingkan dengan yang ada di sini, itu kesan perulangannya menjadi lebih terasa. Kita bisa klaim bahwa desain saya sudah menggunakan prinsip-prinsip unity, keseimbangan, dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini lagi ya, lalu objek itu ditumpuk dan sebagainya, itu kesan komposisinya itu akan lebih terasa, lebih mantap gitu ya istilahnya ya. Nah, ini juga sama ya, dari awalnya kotak, lalu dia pecah menjadi seperti itu, lalu dia pelintir ya atau dia putar gitu sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dan bahkan objek akhirnya membentuk seperti ini ya. Jadi dipotong-potong, dicacah lalu akhirnya membentuk objek yang berbeda. Ini juga demikian ya, mulai dari tower atau kotak saja lalu dia pecah menjadi 3 bagian seperti itu. Lalu dia putar menjadi seperti ini, lalu dia tambahkan beberapa bagian yang lain, dan seterusnya. Ingat ya bahwa kalian tidak perlu takut bahwa, Pak ini sudah bicara tentang tower ya, kita tidak akan bicara tentang fungsinya, tetapi kita bicara tentang bentuknya, karena semester 1 memang kita baru akan belajar tentang bentuk. Nah, ini adalah contoh bagaimana memanipulasi objek ya dengan cara tadi ya, kita copot, kita potong, dan sebagainya. Jadi eksperimentasi seperti ini memang lalu perlu kita lakukan ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks Stupa lagi-lagi, mata kuliah Stupa, itu maket model itu sebenarnya perannya adalah seperti ini. Untuk kalian itu bermain-main ya. Coba deh objeknya dipotong, dilem, ditambahkan, dan sebagainya. Nah, ini adalah modifikasi yang lain, dan saya kira itu. Oke, demikian. Mas, Mbak, monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya.
Boleh di chat line atau boleh disampaikan langsung. Nah, sebelum itu barangkali lalu saya jelaskan sekalian ya untuk latihan pekan ini. Nah, silakan nanti bisa disiapkan latihan dengan di atas kertas A4 ya. Ini kertas A4 ya. Lalu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, silakan buatlah sketsa, 3 sketsa dengan pendekatan solid. Nah, satu di antaranya silakan dipilih lalu buatlah maketnya. Ya. Bahannya pakai apa? Silahkan bebas ya, mau ivory, mau karton, mau kardus, dan sebagainya, apa saja yang ada boleh. Nah nanti silahkan itu boleh saja itu di print lalu ditempelkan di kertas itu ya, tetapi boleh juga gambar itu kalian layout melalui komputer lalu nanti dikirimkan ke saya dalam format JPEG. Ya. Jadi tidak masalah. Monggo ada yang mau ditanyakan sambil saya izin ke belakang sebentar ya. Ini saya tinggalkan mungkin 5 menit atau 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat line. Ya, atau nanti setelah saya kembali sebentar. Ini kok cuma 200 orang tok, yang lain kemana, Teh? Belum lama. Ada saya Turu. namanya apa? Nggak tahu Bu Asdos. Pasti datang. Tugas lagi. Bu Asdos gak kerja, Bu, malam-malam. Deadline 7 November, Sabtu. Make terus. Ini Itu direkam ya? Direkam. Masalahnya gini, nanti itu di absen. Nah, yang absen tuh Pak Wisnu, sedangkan yang lain tuh kan belum gabung itu loh. Aku ora paham itu, tulung. Kuwi kepiye aku ora paham. Ini yang record siapa sih? Pak Pak Wisnu itu yang record. Halo Pak. ini di-record loh, awas loh. Kilaf enggak tuh? Apa-apa. Salah radio playback. Ya, maaf putus sebentar. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Saya mau izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Mas Irfan Begini, ya, Pak. dari kelas B. Iya. Ya, silakan. Pak, tadi kan masalah potong-memotong itu. Nah, itu apakah kita juga memperhatikan tentang fungsinya, Pak? Jadi, seandainya kita Ya. memotong
Ya, misalnya kita memotong suatu bentuk balok gitu kan. Terus habis itu kita ada yang menjorok ke depan gitu, apa kita juga memperhatikan fungsinya dari yang menjorok ke depan itu. Atau kita sekarang itu masih bermain soal potongan gitu loh Pak untuk latihan ini. Oke. Sekali lagi ya, sudah Mas ya, makasih banyak pertanyaannya, bagus Mas Irfan. Pertanyaannya bagus sekali. Sekali lagi untuk mata kuliah Dwimatra dan Trimatra, kalian tidak akan perlu dirisaukan dengan fungsinya apa. Kalian akan penekanannya kepada estetika bentuk. Ya, bagaimana menghasilkan sebuah komposisi yang secara estetika itu mengikuti kaidah-kaidah estetika tersebut, ya. Sehingga pada saat kalian ditanya oleh klien misalnya, atau ditanya oleh satu kolega yang lain, kenapa desainmu itu bagus? Coba jelaskan, bagaimana caranya menjelaskan bahwa desainmu bagus? Nggak boleh kita bicara tentang desain saya bagus karena saya suka, Pak. Desain saya bagus karena warnanya merah, Pak. Nggak boleh begitu. Kalian harus bisa mendefinisikan bagus itu kenapa? Karena secara komposisi dia seimbang antara apa dan apa. Dia mengikuti bagus karena dia mengikuti ada proporsi yang tepat. Ya, dia baik karena ada unity-nya. Dia baik karena seragam tetapi tetap dinamis. Bagian mananya yang itu ya, itu yang kalian harus lakukan. Jadi sebagai seorang arsitek tidak boleh bicara tentang bahwa desain saya bagus karena saya suka. Nggak bisa begitu. Kita harus bisa menjelaskan. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu poin yang juga akan ditanyakan di dalam ujian. Apakah kalian bisa menggunakan istilah-istilah teknis di dalam desain itu untuk menjelaskan sebuah desain? Kira-kira gitu Mas Irfan sudah menjawab ya. Jadi tidak perlu risau dengan fungsinya apa. Kalian nanti akan bicara fungsi itu di mata kuliah apa? Mata kuliah stupa. Nah, urusan saya dengan kalian di sini, di kelas ini adalah estetikanya. Nah, tentu saja yang kelas D dan E akan ketemu saya lagi nanti di kelas stupa yang lalu kita bicara fungsi. Tapi itu kan sudah beda mata kuliah. Ya, untuk mata kuliah ini saya tidak akan tanya ini fungsinya apa, Mas. Enggak tanya. Saya enggak akan tanya itu. Gitu ya. Baik. Sudah jelas Pak, terima jelas kasih. Sekali, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa ya dari kelas C. Saya senang kalau ada yang bertanya seperti ini ya, bagus sekali ya. Izin bertanya Pak, apakah 3 objek itu digabung jadi sebuah objek atau kita membuat 3 objek yang terpisah? Atau mungkin Mbak Anissa bisa unmute lalu disampaikan yang dimaksud dengan pertanyaan ini apa ya? Mbak Anissa Alia boleh dari kelas C? Jadi itu 3 objek pecah, kita buat 3 objek yang buat latihan itu Pak. Nah ini ya. Itu kita gabung jadi satu objek, kita bikin misal ada atau terpisah, kita bikin kotak sendiri, segitiga sendiri atau gimana? Ya boleh ya. Jadi ini sebenarnya adalah objek yang terpisah Mbak. Ini objek 1, objek 2, objek 3. Jadi di dalam pelatihan ini sebenarnya saya membayangkan kalian akan mencoba-coba melakukan eksplorasi, melakukan simulasi, bermain-main dengan bentuk. Nah setelah 1, 2, 3 itu nanti kalian jadi sketsanya, silahkan dipilih salah satu lalu dibuat model maketnya. Jadi misalnya dipilih, oh saya kok lebih suka yang nomor 2. Nah silahkan dibuat maketnya yang nomor 2. Begitu. Bukan lalu 1, 2, 3 itu ditambah jadi satu objek di sini, tidak begitu. Nah, pada saat kalian nanti membuat maket model di sini, boleh saja nanti lalu akan ada perubahan. Setelah saya bikin maket, setelah saya bikin modelnya, kok rupanya yang bagian sini jelek ya, lalu ditambahkan. Oh, bagian sini kok kelebihan ya, lalu saya kurangi dan seterusnya. Jadi nanti akan lalu proses perbaikan itu akan terjadi di situ. Semoga bisa menjawab Mbak Anissa ya. Baik, berikutnya dari kelas C juga ya Mas Aden bagus. Bentuknya boleh gabungan dari bentuk dasar lain atau cuma satu bentuk, silahkan. Mau digabung boleh, mau satu boleh ya. Yang jelas ikuti cara-cara tadi bahwa ada pengurangan, ada penambahan dan seterusnya ya. Jadi yang biasanya akan menarik itu nanti adalah bagaimana kalian menghubungkan kalau misalnya ini ada dengan objek lingkaran. Apakah objek itu hanya akan sekedar ditambahkan di atasnya seperti ini saja, atau bagaimana?
Ya, jadi apakah objeknya ditambahkan dengan cara seperti itu atau seperti ini? Nah, ini yang nanti akan lalu kalian boleh mainkan. Silahkan Mas, boleh tidak hanya berangkat dari satu bentuk. Dari Isafuka Rahma ya, dari kelas B, bagaimana tips agar kita mudah mendapatkan desain ide menarik ya, ide desain yang menarik. Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab. Jadi yang pertanyaan yang sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan di kelas Stupa kemarin. Bayangkan pada saat kalian akan saya minta, ini pertanyaan yang kurang lebih sama ya. Kalian akan saya minta untuk mendesain sebuah karya seni dengan pendekatan surrealisme. Nah, bagaimana caranya supaya apakah saya akan memanggil siapa nih, Mbak Isa atau Mbak Rahma? Atau boleh Mbak Isa unmute sebentar? Bisa, Pak. Isa ya, Mbak Isa, baik. Nah, coba saya ingin melakukan dialog dengan Mbak Isa. Bayangkan kalau misalnya saya minta Mbak Isa, tolong Mbak Isa buatlah karya dengan tema surrealis. Mbak Isa tahu nggak caranya? Surrealis. Pernah mendengar itu? Nggak tahu surrealis apa-apa. Nggak tahu kan? Ya, betul. Karena nggak tahu. Lalu bagaimana caranya supaya tahu apa itu surrealis? Gimana caranya? Mencari dulu pengertiannya. Pengertiannya. Apakah pengertian itu cukup pada saat kita membaca teori bahwa surrealis? Contoh-contohnya gitu. Contoh-contohnya, betul sekali. Nah, artinya apa, Mbak? Kalau semakin kita itu banyak melihat contoh, kita itu banyak mencari referensi, itu ide kita itu akan secara tidak sadar itu akan berkelebat di dalam kepala. Kita akan ingat bahwa, oh, saya pernah melihat itu di sana. Oh, saya akan melihat itu di sini. Oh, saya pernah melakukan perjalanan ketemu dengan ini. Jadi inspirasi itu akan muncul, akan kaya. Nah, sehingga memang seorang mahasiswa arsitektur itu seharusnya dituntut untuk banyak melihat, banyak mendengar, banyak merasakan. Ya, bukan hanya melihat dengan mata ya, tapi dirasakan dengan hati, diraba, dipegang gitu ya. Jadi itu yang penting. Jadi referensi itu penting sekali, Mbak. Saya kira itu tips yang sederhana ya, referensi itu bisa akan muncul dari mana-mana. Internet sekarang sudah luar biasa, saya kira itu menjadi. Makasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya ada Johara Damarjati dari kelas C juga. Apakah maketnya harus skalatis, ukurannya sama dengan sketsa? Tidak ya. Karena ini adalah sketsa bebas dan objeknya juga bebas, silahkan saja dibuat dengan ketentuan tadi. Yang penting adalah ukurannya tidak lebih dari 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Ya, jadi ketentuannya adalah ketentuan volume totalnya saja sekian ini tadi. Maaf. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Pak, berarti itu tidak nggak menggunakan arsiran ya, Pak? Monggo, kalau mau dipakai arsir juga boleh, ya. Mau dengan arsir boleh, ya. Yang penting adalah atau dengan bayangan. Tadi kan saya sampaikan bahwa sebenarnya kalian bisa dengan bayangan juga, ya. Kombinasi antara bayangan dengan ketinggian. Ya, saya akan bebaskan. Yang jelas saya ingin melihat seberapa kalian akan bermain-main dengan bentuk ini, eksplorasi bentuk ini. Begitu? Saya mau nanya, Pak. Nanti Mbak Vina, ya. Layout pengumpulannya itu seperti ini ya, Pak. Jadi ada 4 kotak, terus kita harus bikin sketsa sama gubahan massa dari bentuk yang kita bikin itu ya, Pak. Coba diulangi lagi, Mbak. Jadi layoutnya kan ini ada 4 ya yang Bapak tunjuk di sini. Ya, betul. Dari yang sketsa 1, sketsa 2 sampai maket kan. Nah, apakah kita harus kayak gitu juga atau misal kita cuma pengen bikin 2 gubahan massa sketsa aja gitu baru langsung maket, itu bisa nggak sih Pak? Apa harus? Ya, kalau saya kira ini sekarang udah sangat jelas ya di dalam ketentuannya itu. Kalau kita bicara tentang ketentuan kan jelas sekali di situ. Silahkan dibuat 3 objek pejal, penambahan pengurangan. Kalau kalian gambarnya satu saja, satu sketsa lalu 1 maket, kira-kira boleh nggak? Kalau saya bilang boleh. Tapi
Nilaimu hanya separuh kan berarti. Wong diminta 4 hanya ngasih 2 kan berarti ya boleh nggak boleh kalau kamu mau nilainya separuh boleh saja. Sederhananya begitu. Jadi kita ikuti itu saja. Kenapa sih saya minta 3? Bahkan sebenarnya kalau dalam proses mendesain yang sesungguhnya seorang arsitek atau seorang seniman itu seringkali menggambar atau membuat ide itu tidak hanya 1 lalu selesai, 2 selesai, tapi dia akan melakukan proses iterasi, proses perbaikan terhadap desain dia itu berkali-kali. Saya ada banyak kesempatan yang sudah mendesain sampai dengan hampir selesai itu kok merasa tidak sreg. Desain itu saya buang, saya akan buat sesuatu yang baru. Ya. Lalu masih juga tidak puas, saya akan buang lagi menjadi desain yang baru lagi sampai dengan saya membuat beberapa alternatif, lalu saya akan pilih kira-kira dari sekian alternatif itu mana yang lebih baik. Sama halnya bayangkan ya pada saat saya beberapa kali mengalami itu ya. Mungkin kalian juga pernah punya bayangan mau ke toko sepatu nih, masuk ke satu toko. Begitu ketemu di satu toko, kalian melihat satu sepatu yang bagus. Apakah serta-merta sepatu itu akan dibeli? Belum tentu loh. Kalian pasti akan melihat yang lain kan? Ya, shopping window, pasti kalian akan melihat yang lain. Sampai dengan 10 toko didatangi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali ke toko pertama dan kalian menentukan pilihan kepada sepatu pertama yang kalian pegang tadi. Apakah lalu yang perjalanan ke 10 toko yang lain itu sia-sia? Tidak. Karena apa? Karena pada saat lalu kalian memilih sepatu yang pertama tadi itu dengan perasaan yang jauh lebih mantap daripada kalau kalian datang pertama lalu kalian beli saat itu juga. Itu yang sebenarnya saya ingin kalian lakukan. Ya, silahkan lakukan eksplorasi, latihan. Mana yang menurut kalian paling bagus, ya itulah yang akan kalian pilih. Ya. Jadi proses desain itu seperti itu. Nah, ini yang tidak terjadi di mata kuliah Stupa. Saya melihat 1 kali mendesain, itu yang juga lalu dikumpulkan gitu ya. Jadi bukan begitu. Ya, kalian harus melakukan proses kritik terhadap desainmu sendiri, proses modifikasi, perbaikan, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Begitu Mbak Vina ya, saya kira semoga menjawab. Berikutnya ya Mas Danilo ya dari kelas D. Aspek penilaiannya apa saja? Nah, ini menarik ini. Aspek penilaiannya apa saja? Saya ingin penilaian ini nanti akan saya dasarkan pada seberapa kalian bisa menggambar sketsa itu ya. Eksplorasinya itu akan seberapa jauh ya. Tentu saja saya tidak akan menilai kepada fungsinya, saya tidak akan bicara tentang fungsi, tetapi kepada aspek tadi estetikanya. Estetika itu apa sih? Nah, kita akan lihat nanti di aspek itu setelah ini. Ya, setelah ini nanti akan saya tunjukkan. Ditahan dulu ini ya, jangan khawatir. Yang penting saya akan lihat di dalam latihan yang terakhir ini seberapa bisa kalian itu membayangkan antara objek 3 dimensi dengan objek 3 dimensi yang sesungguhnya ya. Jadi sketsanya seperti apa, lalu objeknya seperti apa. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pertanyaan yang bagus sekali ini ya Mas Danilo ya. Nanti kita akan lihat di belakang. Kalau tidak ada, saya izin untuk stop share screen yang sekarang. Ya, untuk kita lanjutkan ke bagian yang kedua.